Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HP Hikmah Pantun, berjumpa lagi dengan Al-Fagir, naik kendaraan arah Sukabumi, melihat-lihat yang dilihat adalah ayat. Salam persaudaraan dari kami. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Amin. Banyak yang bertanya kepada Al-Fagir perihal tentang iri hati. Kemudian Al-Fagir jawab, iri hati ini merupakan penyakit hati dan dilarang dalam agama kita. Ada yang nyeletuk netizen, katanya ada saat dalam agama iri yang dianjurkan. Waduh, saya kepo, tegisin lagi yang bagaimana? Yang begini. Nah, baru saya bilang itu termasuk iri yang rada-rada jarang tuh. Kenapa? Karena agama malah menganjurkan. Saya ketemu hadisnya lewat kajian singkat ini. Insya Allah kita bahas. Semoga kita nggak keluar dari koridor dan tetap sesuai syariat. Iri yang diperbolehkan dari kebun siri langsung ke pasar ikan. Iri yang memang malah dianjurkan. Saya bacakan hadisnya. Sahabat HP Hikmah Pantun. Apa kata Kanjeng Rasul? An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa pisnataini. Iri, tidak ada dengki dalam dua hal ini. Berarti kata Nabi, kalau iri dengan harta orang yang kita lihat, kita iri, itu dilarang. Iri dengan kemajuan yang ada pada saudara kita, itu dilarang. Iri di mana orang kehidupannya makin berkah, maju, itu dilarang. Tapi dua hal ini justru dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi yang melegalitaskan, la hasada illa pisnata ini. Tidak ada kedengkian, kamu tidak boleh tidak iri terhadap dua hal ini. Dua ya. Ingat, bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, agama menganjurkan untuk kita iri terhadap dari dua hal ini. Rajulun atahullahu ta'ala malan pasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Ini yang pertama. Apabila kita dapatkan seseorang, apabila kita dapatkan kita punya bestie, apabila kita dapatkan punya senior atau junior kita, yang kata Nabi atahullahu ta'ala malan, yang Allah anugerahkan dia dengan harta yang banyak, materi yang berlimpah ruah, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, dia kendalikan harta yang Allah titipkan kepadanya untuk jalan kebenaran. Orang kaya, orang bermateri, tapi Jumat berbaginya nggak pernah absen. Orang bermateri, setiap yang acara pengajian selalu siap untuk mendonaturi. Setiap yang urusan namanya galang dana selalu menjadi di atas rata-rata, selalu terdepan. Nah, ngelihat kelompok yang begini, Rasul menganjurkan boleh kita iri. Ya Allah, kapan ya saya bisa kayak dia? Itu boleh. Jadi orang yang Allah anugerahkan harta, tapi dia tidak pelit untuk membelanjakan harta yang Allah titipkan kepadanya untuk kemaslahatan agama, syiar daripada agama kita tercinta. Itu yang pertama. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iri yang dianjurkan, rajulun atahullah ta'ala hikmatan fahuwa yakdibiha wa yu'allimuha. Seseorang atau sekelompok atau kita punya bestie yang Allah anugerahkan ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu yang Allah titipkan kepadanya, dia hafal 30 juz, dia hafal banyak ratusan bahkan ribuan hadis, dia alim. Dengan kealimannya wa amilabi, dia juga ngamalin. Nggak hanya sebatas kayak ilmu lilin, orang diterangin dia kebakar. Dia ngamalin.
Dan juga di saat ada yang minta, dia tidak pernah pelit untuk berbagi ilmunya. Nah, ini dua kelompok ini yang kalau kita temuin, pegang erat-erat, jangan jauh-jauh, dan boleh kita iri emang begitu. Kenapa? Karena iri dalam hal kebaikannya. Yang pertama, ngelihat orang yang punya harta, tapi dia nggak pelit buat berbagi. Dia dermawan. Karena memang hakikatnya di saat dia nggak pelit untuk berbagi, buat sedekah, galang dana, membantu saudara yang sedang musibah, yang dimana sedang berduka cita, dia tidak pelit buat berbagi. Hakikatnya, pertama kita yakinin berarti dia orang ngerti. Emang itulah yang dia miliki. Karena yang dimakan pasti jadi kotoran, yang disimpan jadi warisan. Tapi yang betul-betul yang punya dia adalah yang disedekahkan. Nah, yang kedua tuh, orang alim dengan ilmunya dia ngamalin, tapi di saat dia minta, ditanya kapan waktu saja, di saat memang dia sempat, dia jawab. Diundang ke sono kemari, yang penting jadwalnya bisa, mana yang duluan itu yang diutamakan. Tidak memasang tarif, tidak pilih-pilih. Kali kalau orang kaya yang undang diduluin, enggak, mana aja urutan yang duluan. Nah, dua hal ini yang agama membolehkan untuk kita iri. Ya Allah, mudah-mudahan di saat Allah pertemukan kita dengan sahabat, dengan keluarga yang punya sifat begini, boleh untuk kita iri, untuk kita meniru akan kebaikannya. Makan lesehan ampi ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.